Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus tentang implementasi komunikasi data pada aplikasi ojek online khususnya Gojek. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Sebelumnya maaf eh, ke anggota kelompok dulu. Untuk kelompok 6, anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Nurul Maftuhah, kemudian ada Faisal Habibi, dan yang ketiga ada Priyuda. Next. Poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, alur komunikasi data, teknologi yang digunakan, hasil dan manfaat, kendala dan tantangan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, pada latar belakang akan disampaikan oleh Faisal. Silakan Faisal. Oke, yang pertama ada latar belakang. Evolusi Gojek dari call center pada tahun 2010 menjadi super apps terkemuka didorong oleh kebutuhan fundamental untuk menciptakan jembatan digital yang menghubungkan pengguna, mitra, dan platformnya secara real-time dan andal. Untuk mengorkestrasi interaksi yang mulus antara jutaan pengguna dengan ratusan ribu mitra, Gojek harus mengatasi tantangan teknis kompleks seperti skalabilitas untuk menangani lonjakan permintaan, latensi rendah untuk mengirimkan informasi instan, akurasi data GPS, serta keandalan dan keamanan sistem. Jawaban atas tantangan ini adalah adopsi arsitektur microservice yang berjalan di atas infrastruktur cloud dengan komunikasi data terstruktur melalui Application Programming Interface yang menjadi tulang punggung utama bagi keseluruhan model bisnisnya. Next. Kemudian ada alur komunikasi data. Berikut adalah tahapan alur komunikasi data saat seorang pengguna memesan layanan GoRide. Yang pertama ada inisiasi dan permintaan layanan. Pengguna nanti akan memilih layanan GoRide lalu memasukkan alamat tujuan. Yang kedua, pemrosesan di server dan pencarian mitra. Nantinya algoritma backend Gojek melakukan query geospasial untuk menemukan mitra driver yang aktif dan berada di radius terdekat. Yang ketiga ada penerimaan pesanan oleh mitra. Aplikasi mitra akan segera mengirimkan sinyal persetujuan kembali ke server Gojek yang berisi ID pesanan dan ID mitra. Yang keempat ada konfirmasi dan pemasangan. Nantinya server akan mengirimkan notif dan data detail mitra seperti nama, foto, plat nomor ke aplikasi pengguna serta data detail pengguna ke aplikasi mitra. Yang kelima ada pelacakan dan navigasi real time. Nantinya server Gojek akan menerima pembaruan lokasi dari keduanya, memprosesnya dan meneruskannya ke pihak yang lain, sehingga pengguna dapat melihat pergerakan mitra di peta secara real time. Yang keenam ada penyelesaian pesanan dan pembayaran. Di server Gojek nantinya akan memproses penyelesaian jika pembayaran menggunakan GoPay. Server akan berkomunikasi dengan layanan internal yaitu GoPay untuk memproses transaksi dan mengirimkan konfirmasi ke kedua aplikasi. Yang ketujuh ada rating dan ulasan. Ini pengguna dan mitra memberikan rating yang kemudian datanya dikirim ke server dan disimpan untuk dianalisis. Oke, kemudian selanjutnya ada teknologi yang digunakan akan disampaikan oleh saya sendiri. Komunikasi data ojek online bisa berjalan lancar pastinya karena ada beberapa teknologi pendukung. Yang pertama GPS dan Google Maps, pelacakan posisi driver. Jadi GPS dan Google Maps ini digunakan untuk melacak posisi driver. Kayak ini mirip seperti kita share location di WhatsApp. Seperti itu. Kemudian ada HTTP atau HTTPS, yaitu pertukaran data aman. Nah, ini dipakai untuk mengirim data order dan informasi pengguna secara aman. Kemudian ada WebSocket atau MQTT, komunikasi real time. Ini digunakan untuk komunikasi real time supaya kita bisa melihat update posisi driver tanpa harus refresh aplikasinya. Kemudian ada payment gateway, ini transaksi digital cashless. Jadi ini dipakai untuk memproses transaksi cashless seperti kayak OVO, GoPay, Dana kayak gitu. Kemudian ada cloud database. Ini penyimpanan data order, driver, user. Tuh, ini digunakan untuk menyimpan semua data order, data driver, user dengan aman. Okay, next.
atau di nah ya. Kemudian ada hasil dan manfaat. Implementasi komunikasi data pada ojek online memberikan banyak manfaat. Proses jadi cepat dan real time. Kemudian ada transparansi posisi driver sehingga user bisa melihat pergerakan secara langsung. Kemudian pembayaran cashless, transaksi pembayaran yang dilakukan bisa cashless dan hemat waktu tunggu. Jadi tidak membuang-buang waktu juga. Kemudian terhadap transportasi lebih efisien. Seperti itu. Next. Selanjutnya kendala dan tantangan, yaitu pertama konektivitas dari jaringan, kualitas internet yang tidak merata mengganggu layanan real time. Kedua, skalabilitas sistem, menangani lonjakan permintaan pada jam sibuk tanpa penurunan performa. Lalu ada tantangan akuransi dan latensi, memastikan keakuratan lokasi di GPS dan komunikasi data yang cepat. Lalu tantangan pada keamanan data, data harus dilindungi karena data sensitif bagi pengguna dari ancaman cyber. Lalu terakhir kesimpulan, komunikasi data real time menjadi fondasi keberhasilan ekosistem Gojek, memungkinkan layanan on demand yang cepat, aman, dan terpersonalisasi. Permintaan cloud, API, dan enkripsi membuktikan bahwa integritas teknologi komunikasi mampu mentransformasi transportasi konvensional untuk tetap kompetitif. Gojek perlu terus memperkuat infrastruktur jaringan, mencegah kecurangan, serta mematuhi regulasi data demi kepercayaan pelanggan. Lalu ini adalah referensi sumber yang digunakan untuk membuat PPT ini. Oke, terakhir, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.